Pernah gak sih kalian merasa asing di suatu tempat, merasa kesepian di keramaian, dan merasa left out di sebuah perkumpulan? Buat kalian yang lagi mengkhawatirkan hal ini, yuk stay tune bersama kita. Halo semuanya, apa kabar nih para pendengar? Semoga hari kalian berjalan dengan baik. Perkenalkan, aku Alia, host hari ini bersama dengan Etsa, Adam, Maura, dan VV di studio. Halo guys. Halo. Thank you guys for coming. Oke, kita langsung aja ya, karena aku udah gak sabar banget nih pingin denger cerita kalian. Hari ini kita bakal bahas salah satu dari nilai BINUS Graduate Attributes, yaitu adaptability. Nah, buat kalian para pendengar yang gak tahu, jadi singkatnya nih guys, adaptability itu merupakan sebuah kemampuan di mana seseorang merespon ataupun berperilaku menyesuaikan dengan situasi atau lingkungan yang baru. Nah, dengan kemampuan ini, kita para binusian diharapkan mampu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, terlibat, mengelola, dan mengoptimalkan diri kita di sosial. Nah, ngomong-ngomong nih guys, teman-teman kita di studio mau bagiin pengalaman dan juga cara mereka untuk beradaptasi di lingkungan baru. Ini bisa jadi tips buat kalian teman-teman yang lagi mengkhawatirkan hal ini. Dengar-dengar nih, teman kita Etsa punya cerita menarik tentang pengalamannya. Etsa, bisa diceritain dong? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Etsa dari jurusan Public Relation BINUS Malang. Di sini aku bakal bagi cerita tentang pengalaman aku sesuai dengan yang Alia tanyain tadi. Kadang hidup gak selamanya enak ya. Seringkali kita hidup terjebak dalam perasaan kita sendiri, merasa kesepian di tempat keramaian, atau ngerasa asing di suatu tempat. Pasti kita semua pernah ngerasa hal yang kayak gitu. Kadang pas aku lagi kumpul bareng teman-teman, aku tuh pernah kayak ngerasa dikucilkan. Mau berusaha buat ngobrol pun, tapi rasanya kayak gak jadi deh, kayaknya mereka gak bakal ngerespon aku. Jatuhnya kayak udah takut duluan aja gitu, takut gak ditanggepin. Dan akhirnya ya aku mutusin buat narik diri aku dari mereka. Perasaan-perasaan itu emang sebenarnya kerap kali muncul di hidup aku. Gak cuma aku ya, mungkin semua orang pernah ngalamin hal yang sama kayak gini. Dan tanpa kita sadari, ternyata itu semua ada dampaknya buat perkembangan psikologis kita kalau dibiarin terus-menerus. Perasaan itu semua muncul karena keadaan pikiran kita sendiri. Orang yang selalu ngerasa kesepian, biasanya mereka tuh justru sebenarnya pengen banget bisa ngobrol lebih jauh, kontak sama orang lain. Tapi karena keadaan pikiran mereka sendiri yang membuatnya jadi lebih sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan ya, akhirnya muncullah rasa dikucilkan, merasa kosong, dan kalau kata orang-orang sih kayak sumpek, sesak atau penuh gitu. Dulu aku pernah gitu, sering ngerasa sepi, minder, sampai aku tuh gak mau keluar rumah karena takut buat berinteraksi sama orang. Kayak takut bakal gak ditanggepin gitu. Jadi banyak kecemasan, ketakutan yang ada di pikiran aku sendiri. Padahal ya ternyata apa yang aku khawatirin, apa yang aku takutkan itu gak pernah terjadi sampai sekarang. Terus temanku pernah cerita juga kalau dia lagi ke tempat yang penuh sama kenangan mantannya dia itu bakal ngerasa sepi, padahal di situ suasananya rame, banyak orang gitu, tapi entah kenapa hati sama pikiran tuh rasanya sepi kosong gitu katanya. Yang sebenarnya menurutku sih karena tempat itu nyimpen banyak kenangan momen-momen mereka berdua, jadi rasanya kaget juga sih yang biasanya ke tempat itu bareng pasangannya sekarang jadi harus sendirian. Dan kalau dia ngelakuin hal itu terus, justru bisa bikin dia terluka sih menurut aku. Tapi kalau dari pengalamanku, sebenarnya itu semua bisa kita hadapi sendiri. Jadi kalau aku sebisa mungkin buat atur pikiran dan hatiku biar lebih tenang dan moodnya terjaga dengan baik. Biasanya sih aku gak melakukan apapun yang membuat aku jadi ingat kenangan lama atau yang bikin aku jadi terluka. Jadi lebih berusaha buat menyibukkan diri aja sih. Ini udah sering aku lakuin beberapa kali dan udah terbukti juga. Sekarang aku jadi lebih enjoy jalanin hari-hari aku sendiri. Lebih nyaman merasa sama diri sendiri. Sekian guys kisah dari aku. Wah, relate banget sih sama kisahnya si Etsa. Apa yang kamu rasain itu sama kayak aku. Aku juga pernah ngerasa itu. And thank you Etsa atas cerita menariknya. Nah,
yang bisa kita tangkap dari cerita Etsa itu adalah beranikan diri untuk memulai sesuatu. Aku pernah dengar nih dari suatu tempat. Ketika kalian memulai sesuatu, kalian itu sudah setengah jalan. Kenapa kok bisa begitu? Baru memulai kok udah setengah jalan? Karena memulai sesuatu itu adalah bagian yang paling susah. Jadi nih, pertama-tama kita itu harus memberanikan diri kita untuk memulai dulu. Kalau enggak, bisa jadi penyakit nih guys kalau ditahan-tahan terus. Nah, selanjutnya kita bakal dengerin kisah yang gak kalah menarik dari Maura. Maura, silahkan. Halo guys, tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan nama saya Regina Saria Maura Putri Arvin, biasa dipanggil Maura dari Prodi Public Relation Malang B25. So, hari ini aku mau share story tentang adaptasi sesuai tema podcast. Sebelum itu aku mau say thank you to Alia yang udah ngasih kesempatan untuk aku dan teman-teman sharing di podcast kali ini. Adaptasi. Sebenarnya kalau ngomong soal adaptasi itu gampang-gampang susah ya. Karena nggak semua orang juga bisa memahami siklus adaptasi dari diri kita sendiri. Ada yang adaptasi lama, ada yang adaptasi cepat, atau bahkan ada yang nggak perlu beradaptasi terhadap suatu hal yang baru. Untuk aku sendiri, aku tipe orang yang butuh waktu lama untuk beradaptasi di tempat yang baru. Let's say keluar dari zona nyaman. Waktu itu tahun 2018, aku memutuskan keluar dari zona nyamanku ke tempat baru dan asing. Tahun 2018 aku memilih masuk SMA negeri daripada harus lanjut ke SMA swasta. Waktu itu banyak pertimbangan karena aku dari kecil selalu di swasta. Anak swasta banget lah. Tahu-tahu milih untuk pindah haluan ke negeri. Terlalu nyaman dengan segala hiruk pikuk sekolah swasta, aku memutuskan mencoba hal baru dengan masuk ke SMA negeri. Itu awal mula aku mulai beradaptasi. Aku butuh waktu sekitar 1 tahun di SMA untuk beradaptasi. Dimulai dari kelas 10 hingga kelas 11 awal, aku belajar bagaimana cara beradaptasi. Adaptasi yang aku alamin cukup lama karena aku bukan tipe orang yang terbuka untuk teman, jadi benar-benar susah banget waktu itu. Dan juga aku kena culture shock waktu tahu kalau SMA negeri berbeda 180 derajat dengan swasta. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuman karena akunya terlalu kena zona nyaman di swasta, begitu masuk ke negeri langsung shock mikir kalau perbedaan-perbedaan itu terlalu mencolok. Aku harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, orang-orang baru, cara pembelajaran, budaya sekolah di negeri. Adaptasi yang aku bangun di lingkungan baru ini, aku berusaha keep in touch dan berusaha merasa untuk nyaman dengan teman-teman baru. Berusaha mengerti alur dari sekolah negeri. Waktu berusaha adaptasi, aku selalu tanya sama diri sendiri, sekolah negeri ini sebenarnya gimana sih? Kenapa perbedaannya terlalu mencolok dengan sekolahku yang dulu? Hal itu yang selalu aku tanyakan sambil terus berusaha beradaptasi sampai akhirnya aku nemuin jawaban kalau yang menghambat aku untuk mau beradaptasi cepat karena pemikiran-pemikiran perbedaan antara swasta dan negeri. Justru dari adanya perbedaan, kita dituntut untuk mau terbuka, mau mengerti, dan mau memahami apa sebenarnya perbedaan, dan hal apa yang harus kita lakukan di tengah perbedaan. Dengan adanya perbedaan, kita bisa belajar bahwa yang dimaksud dari adaptasi itu ini loh, mau belajar dari adanya perbedaan di tempat baru. Sekian dari aku untuk sharing di podcast kali ini, dan untuk kalian yang lagi mengalami fase adaptasi, tetap semangat. Thank you. Thank you Maura. Kisah yang dialami Maura ini sama persis dengan kisah perjalanan pendidikan aku. Dan aku setuju banget sama Maura. Yang bisa kita ambil dari kisah Maura adalah perbedaan itu akan selalu ada. Kemanapun kita pergi, perbedaan akan selalu ada. Nah, yang harus kita lakuin itu jangan terlalu terpaku dengan perbedaan tersebut. Karena di antara perbedaan itu pasti ada kesamaan. Dari situ kita bisa mulai untuk beradaptasi sesuai dengan kecepatan kita masing-masing.
Dan perbedaan itu dapat menimbulkan berbagai dampak baik kok guys. Jadi nggak perlu takut dengan yang namanya perbedaan. It's okay to take your time untuk beradaptasi, tapi jangan kelamaan ya guys. Anyway, thank you Maura untuk kisahnya. Next, kita bakal dengerin kisah dari Adam. Adam, let's go. Perkenalkan, nama saya Adam Rehansyah Givanda Agila dari jurusan Public Relation BINUS at Malang, dan aku BINUSian 25, sekarang aku di semester 2. Ngomongin soal BINUS Graduate Attribute yang salah satunya adaptability, yaitu kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi di lingkungan yang baru. Contoh seperti ketika aku baru menjadi BINUSian masih di semester 1 kemarin, awalnya masih canggung ketika menjadi mahasiswa baru dan bertemu dengan teman-teman yang budayanya beda. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku bisa beradaptasi di lingkungan kampus atau lingkungan yang baru ini. Contoh misalnya aku sekarang punya banyak teman, menghargai perbedaan budaya, dan memahami bahasa-bahasa yang berbeda. Sehingga dalam proses pembelajaran kelompok atau pembelajaran yang lainnya, aku juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda. Sekian itu saja dari saya, terima kasih. Nah, itu dia cerita keberhasilan Adam dalam beradaptasi dengan dunia perkuliahan. Yang bisa kita ambil nih guys dari cerita Adam, sebenarnya yang kita perlukan itu waktu dan usaha kita. Semuanya itu sama-sama berusaha untuk saling beradaptasi. Jadi dengan bantuan waktu, kita berusaha bersama-sama untuk saling beradaptasi dengan satu sama lain. Next, cerita terakhir nih dari VV. Halo, kenalin nama aku Ferdiana dari jurusan Public Relations. Kali ini aku mau cerita bagaimana caraku beradaptasi di kota baru yang belum pernah aku datangi sama sekali sebelumnya. Aku berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, dan sekarang aku tinggal di kota Malang, Jawa Timur, yaitu tempatku untuk melanjutkan studi dan meraih ilmu. Sebelum ke kota yang baru, aku berekspektasi akan cepat membaur dan mengerti bahasanya karena kita sama-sama berada di suku dan satu budaya yang sama, yaitu suku Jawa. Dan kita pun berada di Pulau Jawa. Aku pikir bahasa yang digunakan sama dan aku tidak ada masalah dengan itu. Ternyata di setiap daerah memiliki bahasa Jawa yang berbeda. Banyak makna kata yang aku tidak mengerti, bahkan aku tidak pernah dengar sebelumnya. Bahkan beberapa kata memiliki arti yang berbeda di setiap daerahnya. Contohnya adalah kata wes mari. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki arti yang sangat berbeda pada kata wes mari tersebut. Di kotaku dulu, yaitu Boyolali, Jawa Tengah, wes mari artinya adalah sudah sembuh. Berarti kalau misal kita bertanya kepada orang apakah dia sudah sembuh atau belum, maka kita menjawab wes mari. Seperti itu. Di Jawa Timur, wes mari artinya sudah selesai. Seperti kalau kita bertanya tentang tugas kepada teman. Kon wes mari ta tugase, yang artinya kamu udah selesai kah tugasnya, seperti itu. Maka itu membuktikan perbedaan bahasa Jawa yang sangat signifikan di antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Saat pertama kali aku tinggal di kota Malang, hal itu membuatku bingung. Bahkan seringkali aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Padahal sama-sama bahasa Jawa, tapi aku tidak mengerti. Namun di sisi lain ini membuatku bangga karena kesadaran akan berbagai macam dan ragam bahasa yang dapat disatukan oleh bahasa Indonesia. Sebagai pendatang, pastinya aku menerapkan di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti aku harus menghormati budaya, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain di tempat aku tinggal. Dan mulai dari situlah aku banyak belajar hal baru, seperti budaya, suku, agama, dan lain sebagainya yang berbeda dengan saya. Dari sini saya belajar untuk menghormati, menghargai perbedaan pendapat maupun segala macam yang ada di dunia ini. Karena perbedaan itulah kita dapat disatukan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wah, keren banget nih kisah dari VV. Memang yang namanya perbedaan bahasa itu bisa menjadi sebuah barier yang besar, tetapi akan selalu ada sisi positif yang bisa kita ambil.
Terakhir nih guys, aku mau bagiin sedikit tips buat kita semua cara mudah untuk beradaptasi dan juga diterima oleh orang lain. Selain tips yang kita bisa ambil dari kisah teman-teman sebelumnya, masih ada 2 lagi nih guys yang bisa kita lakukan untuk cepat beradaptasi. Yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Jadi jangan mencoba pura-pura menjadi orang lain untuk disukai seseorang atau untuk mendapatkan perhatian, karena waktu akan membeberkan semua itu. Dan yang kedua dan juga terakhir adalah bersikap fleksibel. Kita sebagai seseorang juga harus bisa bersikap fleksibel dan menerima serta menghargai perbedaan nih guys. Lastly, aku bakal tutup podcast ini dengan quotes dari Charles Darwin yang menggambarkan seberapa pentingnya adaptasi. Bukan spesies terkuat yang bertahan hidup, bukan pula yang paling cerdas, tetapi yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan. Ketika kita beradaptasi dengan sesuatu, berarti kita itu bergerak maju. Jadi jangan pernah takut untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terakhir, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau menceritakan kisahnya dan juga sebagai pelajaran kita semua. Dan juga terima kasih untuk para pendengar semua. Hope you guys have a great day. Bye-bye.